Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, teman-teman Dewan Pak Mufti dari PKS, Pak Guru dari Golkar, Pak Imam dari Golkar, Pak Ayub dari PKS. Insya Allah sudah cukup. Saya pimpinan Dewan, Pak Ketua Komisi, ini juga ada teman-teman dari Dewan dan warga Semampir, dan dandangan Sirtunggal yang Wali murid. Bandar itu. Jadi kita akhirnya di sini apa perlu kesan dengan nanti bisa kita lanjuti untuk bisa sharing sama kepala dinas pendidikan, dinas sosial, yang satu lagi kepala dinas DKPP, ya, yang nanti bisa kalau kesan dengan bisa ditangani dengan baik, karena memang seperti ini dengan yang ada di pegangannya yang memang belum terselesaikan, maka bisa nanti di PHK ini atau nanti di awal tahun bisa dianggarkan dana untuk pengambilan ijazah. Itu aja dari saya, monggo dari warga yang mau menyampaikan keluh kesah ataupun aspirasi dengan untuk bisa kita salurkan ke eksekutif. Monggo saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Dewan dan seluruh anggota Dewan dan juga seluruh yang hadir di sini, kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada seluruh anggota Dewan yang hadir di sini. Kami sebagai wakil dari saudara-saudara kami dari warga Semampir yang dulu pernah terdampak penggusuran yang sekiranya sampai sekarang masih belum ada kepastian atau kejelasan dari Semua namanya sama nama jadi dia tidak dapat. Mohon maaf. Nama saya Agus Wondo, alamat dari Semampir Kota Kediri, RT 31 RW 05 Semampir Kota Kediri. Sekarang tinggal di situ. Iya. Dalam kesempatan siang ini kami ingin menyampaikan aspirasi dari saudara-saudara kita yang dulu tahun 2016 yang pernah terkena dampak itu menginginkan sebuah perubahan yang dulu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ayub. Inspirasi dari saudara-saudara kami ingin meminta kejelasan dari status hunian yang kita tempati yang sampai sekarang statusnya masih mengembang gitu. Yang kedua, dari saudara-saudara kami ingin merubah cara hidup kami yang sekarang masih amburadul sekiranya, dan juga kami lihat semua ada potensi-potensi yang perlu kita gali, perlu kita manfaatkan sebenarnya ada.
Tapi sampai detik hari ini belum ada sedikit pun sentuhan dari pihak pemerintah kota yang berinisiatif memberikan kita itu suatu kejelasan atau membantu kita untuk membenahi cara kehidupan kita. Jadi siang hari ini kami mohon bantuan dari bapak-bapak anggota dewan, siapapun nanti yang terpilih menjadi wali kota, tolong sampaikan aspirasi saudara-saudara kita yang sampai sekarang entah sebagian itu ada di mana saya juga belum tahu, yang dulu pernah terusir dari Mabir, sekarang tempat tinggalnya ada di mana saya belum tahu. Yang sekarang yang ada aja dulu kita usahakan untuk membenahi cara kehidupan seluruh saudara-saudara dan untuk menjadi minta kejelasan pembahasan kita ini sekarang ini. Sebelumnya Bapak Ayub pernah menyampaikan aspirasinya, seumpama di situ kita bangun rusun awal. Saudara-saudara kami merasa keberatan. Soal gini, kalau rusun awal itu huniannya cukup untuk keluarga kecil. Sedangkan yang kami lihat saudara-saudara kita itu keluarganya nggak cuma 1, 2, ada yang 5, ada yang 4. Yang pertama, yang kedua, daripada itu dibangunkan rusun awal, itu pemerintah harus keluar biaya berapa? Sedangkan karena di situ mau dikembangkan untuk apa? Sepertinya karena yang kami tempati itu sudah yang bisa digunakan cuma untuk taman. Sedangkan kalau untuk taman kota itu nanti pembangunannya untuk taman, perawatannya itu membutuhkan dana, membutuhkan biaya. Sedangkan bekas yang tergusur itu kan udah nggak diurus sampai sekarang. Yang urus tetap warga. Jadi untuk siang hari ini kami mohon untuk minta kejelasan untuk status tanah yang kami tempati. Nah, untuk yang lain-lain seperti dulu memang saya akui ada pelatihan. Sebelum ada pembongkaran, sebelum ada penggusuran itu ada pelatihan. Ada tata boga, ada kecantikan, ada salon, ada juga jahit. Tapi sayang itu cuma sekedar pelatihan, dikasih alat, habis itu udah nggak ada kelanjutannya. Sampai sekarang yang masih bertahan cuma jahit menjahit. Itu pun jobnya bukan dari pemerintah kota, jobnya udah dari luar. Pemerintah kota udah nggak mau tahu seperti itu. Job-job dari pemerintah kota entah dibuang kemana saya juga nggak tahu. Di sini juga ada pelakunya. Ibu ini yang kebetulan yang meneruskan usaha jahit menjahit, tapi job-job ini bukan dari pemerintah kota tapi dari lain. Nah, yang kita minta sebenarnya itu nggak melulu. Yang pertama, kejelasan itu kalau bisa sertifikat di Alhamdulillah, kalau nggak bisa tolong dikeluarkan retribusinya seperti dulu. Itu yang di luar area penggusuran. Yang kedua, bekas penggusuran kalau memang masyarakat diperbolehkan itu mau dibuat apa-apa,
untuk usaha kuliner. Kalau memang pemerintah bisa membantu, bisa memfasilitasi, insya Allah kita siap. Kita akan gerakan generasi muda yang ada, potensi-potensi yang ada untuk mengatur itu. Nah, kalau sekiranya nanti ada investor yang mau masuk program-program yang saudara-saudara kita susun, itu sebenarnya yang aturan untuk lapas. Kalau sungai ini itu mau kita kembangkan untuk wisata air. Dan di sini saya dengar salah satu Jawa itu punya fasilitas seperti itu, punya program seperti itu. Kami sangat mendukung. Semoga program yang dikembangkan oleh salah satu calon kedepannya nanti bisa direalisasikan. Jangan cuma sekedar program gitu. Terus sebetulnya itu apa? Tempat itu strategis betul untuk wisata kuliner ataupun wisata air di Balma di Persiapan. Jadi bahasanya kan tadi kan saya mendampingi dari awal, aspirasinya cuma dua, kalau bisa disimpulkan. Yang pertama kejelasan status tempat hunian mereka, terus yang kedua lapangan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota ini seperti apa nanti pertanggungjawaban teman-teman itu aja. Jadi nggak ngantuk kemudian. Siap itu saja. Mungkin nanti bisa diisi yang lain. Yes. Kalau kita jangan bicara calon dalam ini enggak saya dengan calon. Ini kan DPRD definitif, bukan kampanye. Mohon izin Bapak. Makasih kalau gitu. Ya cuma gitu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya kalau ada tambahan-tambahan sekiranya ya dari saudara-saudara kita silakan. Perkenalkan, nama saya Damun dari Semangkuen, RT 31 RW 05. Kami mohon terhadap Bapak Dewan yang terhormat, kami hanya menegaskan karena untuk ketahanan pangan maka sebaiknya itu untuk bekas gusuran itu atau taman itu dimanfaatkan untuk UMKM supaya ketahanan pangan untuk mengontrol perekonomian bagi warga yang terdampak. Selain itu kami juga mohon untuk kejelasan status tanah yang kami tempati. Seumpamanya kalau mau diterbitkan apa itu istilahnya PBB, ya tolong terbitkanlah. Kalau mau nyewa ya nyewa, ya apa-apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Nuryanto, alamat Semampir, RW 5 RT 31. Dia teman saya Pak, iki kula saged kula basa Jawa mangke. Kula iki wow ning dadak yo Pak pengen efek iki. Sareng diserengan terus iki iku. Kakak siapa itu apa wae. Kalau males keluar kok. Terus kurang ini,
bingung. Tiap hari memikirkan bingung. Kanca-kanca kula sedaya sampai mati sedaya Pak. Kanca kula kata sing ati kula. Nek sabar aku lho. Sang isor-isor kula menawi kula umur kula sampun 81 Pak Kang asli. Menawi wonten KTP umur kula 78 tahun. Menawi wonten KTP menawi aslinipun menika kula 81 sebabipun kula tamat SD niku tahun 58 Pak kula. Lah intinipun nggih menika niki dinten niku kados pundi penghidupan kula sak keluarga lan omah kula terus pundi ampre kula niki saged gadah omah malih. Wong menika wong boten wonten griya napa-napa niki dinten anak putu kata nang omah niku gadah. Terus pundi pemerintah daerah anggenipun ngatur raga jiwa kula menika ambrih saged sak kula sak keluarga saged mapan wonten bumi sampai iki. Bekile wonten klentah-klentah atur kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya Bapak siapa nih Pak? Nuryanto. Pak Nur itu cuman sambat badi gusur buat diopeni Pak Ketua. Nah itu. Jadi termasuk orang-orang yang tidak memiliki penghasilan itu kan kewajiban, apalagi di usia senja lansia ini kan tidak ada program dari pemerintah kota untuk ngopeni mereka. Gimana mereka ini gimana bisa bertahan hidup, bagaimana bisa menikmati masa tuanya, itu pemerintah kota belum ada solusinya atau tidak ada program apapun. Ya sebetulnya santunan buat mereka untuk hidup sehari-hari kan nggak ada. Kalau mereka pensiunan atau apa mungkin nggak jadi persoalan karena mereka ini sudah rumahnya digusur, usia senja, bingung. Hidupnya juga dari tetangga kanan kiri nih Pak. Jadi keadilan. Iya, jadi masih banyak orang-orang seperti Pak Nur di kota Kediri ini. Seyogianya pemerintah kota punyalah sifat kemanusiaan, memanusiakan manusia dengan ngopeni mereka. Karena kemarin kan kembali sampai bangga gembar-gembor ngutip konstitusi ya. Wakil miskin anak terlantar itu ya orang negara pasalnya disebutkan padahal konyol nggak pernah dilakukan. Ya, itu sudahlah. Itu makanya kalau sampai masih mau gitu ya lanjutkan, tapi kalau enggak ya kan gitu Pak Ketua. Jadi saya rasa warga persoalan di Semager sudah 3 poin itu terwakili Pak. Yang pertama status hunian mereka, rumah mereka sekarang ini kan tanpa kejelasan sama sekali. Kan ada aturan tentang konsesi, konversi atau apapun ya. Setidaknya pemerintah kota punya ketegasan. Kalau memang mereka sebelum negara menggunakan, pemerintah menggunakan, berikan mereka kesempatan untuk sewa. Harus nanti ada perjanjian sewanya seperti apa atau terbitkanlah PBB yang dulu mereka dapatkan. Karena mereka ini kan juga tinggal di Semager itu bukan serta-merta tinggal sendiri. Dulu juga ditempatkan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Kedua, lapangan pekerjaan. Jadi kan setelah digusur itu mereka ini kan kehilangan pekerjaannya semua Pak Ketua. Nah sekarang ini tuh selama 8 tahun itu pemerintah nyako-nyako. Jadi setelah pekerjaan mereka hilang, lokalisasi itu hilang, mereka ini tidak ada solusi di sana. Tanah dibiarkan kosong, ya ditanamin seperti apa. Mereka ini berharap ada program yang real, entah membangun pusat kuliner yang bisa membuat mereka bisa hidup lagi dengan baik. Jadi ada pekerjaan pengganti buat mereka. Terus yang ketiga tadi, di sana juga banyak orang-orang tua korban gusuran yang mungkin hidupnya hari ini dari uluran tetangga, uluran orang-orang lain. Mbok yo pemerintah ini punya solusi ya membantu mereka seperti di pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 itu dipelihara lah ya negara dalam hal ini pemerintah kota. Jadi 3 itu saya yakin cukup. Nah selanjutnya teman-teman dari
ini akses pendidikan ini monggo disampaikan anaknya sing hari ini ijazah ditahan, ada ancaman mereka nggak bisa ikut ujian. Ini kenyataan di Kota Kediri. Monggo Bapak, ini kan pelakunya kita hadirkan di sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya yang terhormat, perkenalkan nama kula Bapak Ahmad Jailani, warga Satin Bandar Kidul, RT 2 RD 03. Yang mengaturkan kepada Bapak kiranya terhormat. Lalu ketemu biji, kawan-kawan biji, sedemikian bertanya dengan keluarga itu bersama masalah kami. Anak pulau yang lulus saking Quran Muhammadiyah, asal Muhammadiyah, ya terus-terusan terbentur masalah ijazah. Ya betul. Nó thành phần lúc nó chạy sang cái thành phần nhập cái vậy là tình hình dài dài thường có terus terang kalau betul jalan bulan sampai kurang lebih 4.100.000 di mana terus bisa mohon bantuannya Bapak yang menerima seperti yang sebelumnya termasuk pulau itu jalannya Pak Imam itu nomor telepon Pak. Dengan ada nomor telepon. Ngapunten kula boten tahu jenengan. Nanti biar dibantu sama. Ya Pak Imam kan dapilnya. Anaknya mungkin punya nomor telepon. Oh iya. Iya. Pekerjaan kula itu ya swasta, tukang bangunan. Dia nanti menunggu terpayu terlalu. Tapi itu bertahu diri, bersebuah. Tapi walaupun bangun itu pada tukang normal, itu selesai. Tapi harus pada masukan. Di pelajaran yang turun terima pikirannya terima, yang Pak Imam. Sebagai beban keluarga ringan agak negara ini saya tahu dan anak pulau. Maka begitu ini kalau dia Ijazah mawon. iya telah banget dari wawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada poinnya satu sebenarnya di Kota Kediri. Pendidikan gratis adalah hoax, ya, pendidikan gratis adalah kebohongan besar. Mengapa? Ini bukti, ini realita. Sebenarnya banyak. Pak Sofo namanya Pak Bau. Pak Rohmat ini hanya satu Rohmat di sini, tapi mewakili ratusan mungkin Rohmat-Rohmat yang lain di luar sana, yang warga Kota Kediri yang tidak bisa mengakses pendidikan secara gratis. Sehingga ini buktinya ijazah anaknya sudah lulus, padahal itu dokumen negara secara aturan itu nggak boleh pihak manapun itu menahan. Tapi hari ini ada bukti bahwa dia ditahan ijazah anaknya di sekolah tersebut karena tidak bisa membayar atau tidak bisa melunasi tunggakan yang ada. Bahkan juga kita kemarin juga menemukan ada selebaran anak-anak ini mengadu ke kita Pak Ketua, yaitu tidak bisa melunasi tunggakan-tunggakan, diancam untuk tidak bisa ikut ujian akhir nanti. Nah, ini jangan sampai di Kota Kediri ini sampai terjadi pendidikan nggak bisa sehingga ini banyak, sehingga perlu nanti ke depannya diperlukan dibentuk pansus kan gitu. Kemarin kan sudah banyak janji-janji program yang mengentaskan ijazah itu sebenarnya. Sebenarnya ini masalah krusial yang tidak pernah tuntas di Kota Kediri, sehingga nanti saya yakin muara dari ini adalah program yang ada di nomor 1 sudah sangat jelas, atau di nomor yang lain, sehingga kita buka bahwa permasalahan Kota Kediri adalah salah satu yang paling krusial adalah pendidikan, dan ini dirasakan betul oleh teman-teman.
Ini buktinya ijazahnya ditahan. Ini banyak, di warga saya juga banyak. Tapi kemarin kita ada sepakat nggak lebih dari 5 orang perwakilan. Kita bawa 3 saja. Jadi banyak. Nanti mohon teman-teman dari Dewan membentuk semacam panja, pansus atau apa untuk memeriksa kinerja daripada dinas pendidikan yang ada. Itu aja. Mungkin selanjutnya dari teman-teman ini kelompok tani yang ini Poktan, sebenarnya dari kesehatan sebenarnya ada, tapi nanti bahas tempat tersendiri juga. Agenda selanjutnya Pak Ketua. Jadi banyak juga teman-teman ini datang ke rumah sakit gak punya uang minta tolong ke kita. Jadi tidak tercover oleh BPJS, tidak tercover oleh ini. Banyak akhirnya di ICU atau di UGD itu mereka harus menyediakan uang dulu. Sehingga kita harus perang dulu ya, kalau mereka bisa kenal Saroja, kenal teman-teman aliansi, relawan, LSM, kesehatan bisa bantu. Tapi kalau mereka yang nggak kenal, akhirnya mereka pontang-panting sendiri. Bahkan bisa mungkin mati dulu baru sadar kan gitu. Itu saja, monggo Mas dari pertanian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Pertama saya sampaikan di syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Salam mulia kepada Rasulullah SAW. Tidak lupa saya sampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Dewan yang mau memberikan waktu luang untuk memenuhi persoalan-persoalan masyarakat yang terjadi sampai hari ini yang mungkin belum tercover. Terima kasih atas wawasannya. Kami dari Gapotan Kelurahan Nyandangan, maaf nama saya Danang Suhadi, selaku pengurus Gapotan HIPA Himpunan Petani Pemakaian Air Kelurahan Nyandangan Kota Kediri, yang mungkin mewakili juga dari Gapotan yang ada di seluruh kelurahan di Kota Kediri. Permasalahan dari Gapotan yang selama ini kita rasakan itu lama banget, dan jarang sekali ada perhatian dari pemerintah Kota Kediri terkait dengan program-program khususnya di bidang pertanian. Padahal kita tahu suatu negara akan bisa besar bila sumber daya alam pertanian itu kita kembangkan dengan maksimal. Yang kedua adalah ketahanan di bidang militer. Saya mengambil contohnya di kelurahan kami sendiri di Kelurahan Nyandangan. Petani yang tergabung dalam HIPA adalah suatu elemen masyarakat, dan kita menyumbangkan PAD pada pemerintah lewat lelang setiap tahun. Tapi apa yang kami berikan, kami patuhi dari apa yang diberikan oleh pemerintah, timbal baliknya sama sekali belum kita rasakan selama maksimal. Pertama, terkait infrastruktur. 10 tahun program-program Mas masuk bekerja dengan pencapaian-pencapaian, tapi kami seluruh petaninya menangis. Kita selaku penyumbang PAD belum pernah ada program yang namanya pavinisasi atau aspalisasi di wilayah-wilayah pertanian. Itu sangat berefek pada harga dasar penjualan gabah. Alasannya apa? Seorang pembeli gabah, kalau jalurnya sangat kesulitan, apalagi musim hujan, pasti kita dimintai kurangan harga. Itu pasti. Aksesnya nggak bagus, kita dipotong. Yang kedua, kembali lagi terkait dengan infrastruktur yang ada di program-program Mas yang dulu dicantumkan.
petani tidak lepas dari masalah irigasi. Seringkali pembangunan pavinisasi berupa fisik itu sangat tidak bijak yang berefek pada irigasi di bidang pertanian. Banyak pembangunan di tingkat RT yang saluran irigasi tanpa mereka pedulikan akhirnya malah membuntu air-air dari pertanian kita. Efeknya lagi, padi tidak lepas dari air. Dengan kurangnya air, maka bobot randemen padi akan turun. Bisa nggak bisa, petani kita ngutang kepada juragan untuk membeli diesel. Belum apa kita itu sama pemerintah kota, kita sudah pernah melayangkan surat untuk bantuan traktor, bantuan mesin diesel, masalah air, pompa air itu. Tapi kita ketahui bahwa sampai hari ini pun nggak ada jawaban. Terkait masalah itu lagi, seringkali saat kami kebanjiran, mungkin bapak-bapak yang di rumah belum pernah mengecek atau nggak tahu. Begitu kebanjiran, kita mengajukan kepada pemerintah kota, sama sekali tidak ada tanggapan. Sama sekali tidak ada tanggapan. Kalau kita dihubungkan dengan rela, kita rutin membayar, ikut menyumbang PAD, tapi timbal baliknya bagi petani apa? Tidak sesuai dengan yang katanya ketahanan pangan, hanya kuartal belakang. Estimasi harga di saat kita jebol itu untuk mau menanam kembali nggak bisa. Akhirnya kita terpaksa hutang pada bos petani, dan bos petani nanti akhirnya menetapkan harga dasar seenaknya. Kita tarik dari situ adalah pasal pemodal. Peluang dandangan dekat sekali dengan perusahaan PT Gigi. Kita mengulas ke belakang. Perusahaan PT Gigi bisa mengembangkan areanya, salah satunya pasti ada tukar guling atau wisata. Itu pun dari tanah-tanah pertanian yang ada di kota Kediri. Tetapi sampai hari ini pun, maksudnya elemen masyarakat, elemen jenis petani nggak pernah merasakan namanya CSR. Seperti yang kemarin bantuan modal dari di masyarakat 10 juta yang sekian-sekian, petani hanya diam. Sama sekali nggak ada perhatian. Kita sampai minta ngobrol sama kepala pemerintahan, kepala dinas ketahanan pangan pun kita nggak ada waktu katanya. Ya sudah, sama kecamatan nggak ada urusannya. Loh, kok kita ditimpong? Sebetulnya itu yang mengurusi pertanian kecamatan atau ketahanan pangan. Kalau pelangnya di kecamatan. Tapi kalau ada urusan lain di pertanian, nggak ada urusannya karena sekarang sudah wilayah kecamatan. Mohon Bapak untuk masalah birokrasi ini pun kedisiplinan yang mana? Itu masalah banjir yang kemarin aja 2 hari volume air besar jebol, Pak. Itu sudah masa tanam. Rata-rata masih memberikan benih-benih penanaman itu sudah habis kurang lebih 1 juta kurang. Itu berapa petani yang sudah merugi. Ya untungnya saya sempat ngeyel, termasuk dengan PPL ya juga dengan PU. Saya mohon untuk segera ditindaklanjuti. Nah, dia di brengsek, tapi tidak bisa semuanya, hanya sebagian. Yang di sebelah selatan ada pertarungan antara ibunya BWWS provinsi sama kota. Itu ada Sungai Kresek. Yang sering jebol di situ dan pembuatan
cornya itu terhenti nggak sampai lanjut. Sudah bertahun-tahun masih tanah semua. PU sama ketahanan pangan datang. Hanya sekedar datang foto-foto kamuflase gaya-gaya soal ukur, tapi setelah dirinya itu urusannya BWWS. BWWS kita ngobrol urusannya dengan PT Bidang loh, juga ada urusannya. Katanya juga itu nanti ketahanan pangan Kota Kediri yang bersinergi dengan kita. Sampai hari ini nggak ada jawaban. Nah, program dari ketahanan pangan yang mungkin dari Bapak-Bapak Dewan memahami dan mengetahui, sekali-kali dicek di lapangan apakah betul kelompok-kelompok petani itu mendapatkan apa yang seharusnya ada. Seperti masalah traktorisasi, mesinisasi, alat semprot, masalah benih, terus masalah harga dasar gabah, terus program yang tidak masuk akal seperti ubin yang mengada-ada. Kita sering menyampaikan terkait masalah mesinisasi di bidang mekanisasi di bidang pertanian, memohon kepada pemerintah kota, hati-hati di tangan pangan, petani Kota Kediri ini setiap periodik diberikan bantuan traktor atau kombi, mesin itu dari panen menjadi beras langsung atau apa. Jadi agar petani kita itu bergerak, bekerja itu secara cepat, teratur, dan hasilnya yang maksimal. Tapi selama ini nggak ada. Alasannya Dinas Ketahanan Pangan uangnya nggak mencukupi, nggak ada anggaran. Nah, terus petani ini bukan mati alon-alon terus didol apa ini. Jadi itu terus yang terakhir Pak, masalah bahan bakar itu kan berkaitan dengan Darkot. Kelurahan dan jangan kalau mencari BBM harus di kelurahan dulu mendapat surat Darkot. Terus area kelurahan dan jangan otomatis kota tengah tidak semua mencukupi. Waktu itu ada mendadak kita pesan solar. Akhirnya garapan yang harusnya terjadwal hari ini Maluku mengolah tanah mundur. Efeknya juga bagi yang tandur mundur dan berefek pada musim tanam. Nanti kalau sudah menginjak musim yang harga dasar turun, kita kalah. Artinya apa? Yang mohonlah bisa enggak kita meminta pada Bapak Ibu rumah untuk masalah Darkot itu, kalaupun ada dan masih dipertahankan, diperluas jangkauan kami untuk membeli solar. Akses ke POM yang lain asalkan di kota, karena terbatasi Pak, dan jangan ya harus di wilayah tengah. Kalau di wilayah tengah solarnya habis, terus kita nggak kerja. Jadi bila dihubungkan dengan beliau Presiden Pak Prabowo yang dulu juga mengurus HKTI, semoga masalah pangan ini benar-benar menjadi ketahanan pangan di negara kita. Tolong Pak, masalah pupuk juga demikian. Hari ini pupuk menjadi pembicaraan nasional. Memang iya, betul katanya Pak kan Menteri itu. Banyak sekali syarat-syarat administratif dan birokrasi yang
Jadi petani nggak tahu, bingung mengambil pupuk. Kalau programnya dari pemerintah pusat terkait pupuk yang biasanya katanya hanya KTP saja, mungkin bisa dikawal oleh Pak Dewan agar wali kota yang bisa disiapkan. Terus dari produsen pupuk yang ada di Kota Kediri itu bisa lancar, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Karena petani sendiri selain masalah birokrasi pupuk ini sungguh detail Pak nggih, pupuknya sendiri nggak komplit. Bumi 1/4 masa dapatnya, bumi 1/4 itu 125 ru. Itu cuma dapatnya 10 kilo. Apa ya cukup? Di RDKK itu tertulis di situ, apa ya cukup? Apakah pemerintah ini sengaja membunuh kami? Saya nggak tahu. Tolong itu juga disikapi dengan bijak, dan saya mengharapkan Bapak bisa terjun di setiap pertanian yang ada di kelurahan Kota Kediri. Terima kasih, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, tidak ada yang lagi. Oke, kita bahas masalah semakin. Ini satu, saya mohon Bapak tadi nanya kejelasan tanah. Pertanyaan saya ganti, saya kembalikan ke jenengan. Pada waktu jenengan tempat itu ada tidak jenengan itu bukti sewa, bukti tanpa dan lain sebagainya? Itu yang pertama. Ada tidak bukti? Dulunya ada Pak. Dulunya ada, tapi kan sudah bicara pemerintah semua Pak. Sewa juga ada. Ada Pak. Orang perjanjian sewa menyewa itu ada Pak, sama PBB ada. Simpan atau sudah tidak dimiliki? Sebagian disimpan, sebagian banyak orang-orang yang kegusur itu hilang Pak. Pada saat penggusuran itu banyak yang hilang, banyak dokumen-dokumen yang hilang. Jadi yang ada itu yang masih bertahan sekarang ini masih ada. Jadi gini, itu yang satu dengan berarti ada yang tidak. Nanti kita undang ya, dinas terkait, dinas hukum ya. Yang membidangi untuk pertahanan ini supaya nanti lebih jelas statusnya apa dulu, karena saya di sini juga pengen tahu, belum mengerti lebih lanjut tentang fungsinya yang jenengan ada ini untuk bisa diterbitkan PBB ataupun sewa. Kalau diterbitkan PBB berarti itu nanti menyangkut bukan sewa menyewa, jadi itu nanti menyangkut masalah mungkin hak pakai atau di mana pun. Makanya kita harus kalau mau menerbitkan sesuatu untuk masyarakat jangan melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah fasilitas yang berdampak. Saya juga belum tahu dulu dapat berapa. Yang kompensasi yang pernah dulu disampaikan pemerintah yang lalu ya, nah, itu nanti hubungan juga sama pemerintah yang akan datang ya. Jadi kalau sekarang BPJ itu kemungkinan bikin kebijakan belum bisa, karena BPJ hanya sifatnya sementara. Jadi untuk nanti dengan tadi di bidang masyarakat yang terdampak
itu dikemanakan, katakanlah yang sudah sepuh, yang tua itu dapat kompensasi apa, nah, itu nanti paling tidak nanti dari Pak Suryo dan teman-teman bisa untuk mencari yang ada di lokasi situ dulu. Jadi jangan di luar lokasi. Kalau di luar lokasi semampir mungkin sudah pindah dan lain sebagainya, itu kita nggak tahu. Jadi kalau harus tahu, nah itu yang susah. Bapak tadi kan tanya gitu. Jadi yang tinggal di Kota Kediri aja itu ada berapa, terus nanti kita panggil pemerintah eksekutif, kita tata harus gimana ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah tanah yang ada itu apakah itu bisa dibuat UMKM atau di mana dengan bantuan pemerintah untuk bikin kios dan lain sebagainya bisa dipakai warga setempat. Kita masih melihat nunggu tanggal 27 ini posisinya gimana. Nanti kita akan hubungi pemerintah yang baru yang nanti bisa disondingkan sama warga sekitar. Jadi pemanfaatan tanah yang ada di Gusuk ini bisa digunakan dan dimanfaatkan warga setempat. Oke, itu yang mungkin dari teman-teman Dewan yang bisa ngasih. Mungkin dari Mas Ayu, monggo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya coba tanggapi satu-satu ya terkait dengan persoalan Semampir. Ini memang ekslokalisasi. Ya. Sebenarnya ada harapan besar ya ketika pemerintah itu memiliki program yang nantinya itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat ya. Ya, salah satunya ini terkait dengan koridor berantas ya. Ini belum sejak zamannya Pak Maskud dulu sampai sekarang ini kan belum dikelola dengan baik ya, kaitan dengan potensi Sungai Berantas ya, khususnya dalam konteks pariwisata misalnya, dalam konteks program yang multi platform namanya. Jadi ya ada kulinernya, ya ada wisatanya, ya ada UMKM-nya, ya ada kegiatan-kegiatan mungkin di situ meramaikan ya, meramaikan itu. Ini belum ada, dan kita berharap nanti memang salah satu ya nanti wali kota yang membawa itu ya, yang saya lihat dalam misi-misi kan cukup menarik terkait dengan pengembangan wisata Berantas ya. Jadi memang kuncinya kalau masalah sejahtera ya, mungkin mengurangi ya beban atau derita ya atau itu intinya itu ya. Yang jelas nanti masyarakat sendiri itu juga menjadi bagian daripada program pembangunan tersebut dan difasilitasi oleh pemerintah daerah Pak. Harapannya seperti itu. Jadi kalau ada siapapun yang punya ide itu kita dukung sama-sama, kita dorong sama-sama karena dampaknya itu adalah kepada masyarakat. Kalau nggak ada apa-apa ya stagnan. Jadi kita perlu terobosan ya untuk mengangkat
kesejahteraan, mengangkat harkat dan martabat daripada masyarakat, khususnya yang wong cilik, ya. Jadi Kediri ini kan kota paling kaya. Kaya ya. Paling kaya. Yang kaya. Tapi faktanya, ya ini masih banyak anomali. Ya. Jadi ternyata juga masih banyak kawasan kumuh, masih banyak masyarakat yang belum punya tempat tinggal, masih banyak masyarakat yang miskin, ya. Jadi jadi tanggung jawab pemerintah. Jadi supaya yang kaya itu dengan yang miskin ini ada keseimbangan. Jadi yang miskin diberdayakan, ya, supaya menjadi keluar dari zona kemiskinan. Kemudian terkait dengan persoalan ijazah, ya, ini sekali lagi, ya, ini menjadi catatan buruk, ya, bagi dunia pendidikan di Kota Kediri. Insya Allah itu akan menjadi komitmen teman-teman di Dewan, Pak. Jadi tidak ada lagi, ya, persoalan seperti ini, ya. Jadi kalau kaitan dengan tadi disampaikan bahwa pendidikan dasar disdasmen itu, ya, kalau perlu gratis sampai SD SMA. Enggak hanya SD SMP itu, SMA bayar. Ya, bisa, ya. Salah satu, ya, ini yang menjadi komponen atau elemen untuk ujian itu hanya ada satu, Pak, ya, karena itu merupakan masuk di biaya pendidikan, ya, kita istilahkan namanya bosda, ya. Kalau bos itu sudah ada, tapi gak cukup, ya, untuk menggratiskan pendidikan itu gak cukup, bos itu, ya. Wabil khusus yang di sekolah-sekolah swasta, ya, itu pasti ada biaya-biaya lain, gitu loh. Oleh karena itu, ya, pemerintah daerah nanti kita dorong, ya, dan semoga ada wali kota yang memiliki visi itu, ya, dengan adanya bosda nanti persoalan-persoalan kaitan dengan biaya pendidikan itu betul-betul gratis gitu loh, gratis, ya. Kalau perlu itu ada perbedaan, jadi bosdanya untuk fakir miskin lebih besar daripada yang lain, ya. Jadi ini bisa itu tergantung peraturan wali kotanya, ya. Jadi mungkin untuk yang karena itu berlaku secara umum bosda itu, ya, tidak ada semuanya dapat, baik kaya miskin, tetapi terkait dengan besarannya itu bisa diatur melalui perwali. Jadi saya kira bisa, ya. Tergantung nanti siapapun, ya, dari wali kota baru nanti, ini kan masih PJ, ntar lagi kita mendapat wali kota baru, dan siapapun yang akan kita dorong, ya, supaya betul-betul pendidikan itu gratis, ya, tidak hanya sebatas jargon atau pencitraan. Jadi katanya gratis, ternyata masih banyak pungutan liar, gitu. Katanya gratis tapi banyak pungli atau tarikan-tarikan yang nggak jelas itu, ya. Jadi sudah masyarakat nggak usah pikir lagi masalah biaya pendidikan, itu semua ditanggung sama pemerintah. Agar kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Jadi kalau masyarakat disuruh mikir biaya pendidikan, disuruh mikir biaya kesehatan, masih belum lagi biaya hidup dan sebagainya, ya, berat, ya. Dengan adanya program itu tingkat kesejahteraan masyarakat bisa
meningkat. Jadi daya beli masyarakat itu juga meningkat. Karena apa? Yang pendapatannya memang betul-betul untuk yang lain, Pak. Ya, karena sudah ditanggung, biaya pendidikan sudah gratis, biaya kesehatan gratis, ya. Apalagi ada tambahan misalnya tadi terkait dengan di bidang sosial, jaminan sosial masyarakat, jaminan pensiun dan sebagainya. Saya kira masyarakat nanti lebih enak, ya, nggak terlalu stres, ya. Mungkin nggak ada yang bunuh diri gara-gara apa persoalan ekonomi, ya. Ya, harapan kita seperti itu. Jadi betul-betul masyarakat itu bahagia. Terkait dengan pertanian, ya ini kan juga menarik, ya. Di Kediri ini memang kotanya luas wilayahnya enggak luas, 64 km persegi, ya. Tapi di situ ada apa namanya? Ada zona-zona LP2B, ya. Itu zona pertanian yang memang dipertahankan berkelanjutan, Pak. Karena ini kita mikirnya jangka panjang, ya. Ya, jangan sampai kemudian Indonesia ke depan itu ada krisis pangan, Pak. Ya, makanya ini, ya, kalau perlu tidak hanya nanam padi, nanam telo itu juga, ya. Tapi memang yang sedikit ini harus dipertahankan, ya. Mungkin terkait dengan ke depan, Pak. Ya, ini memang kemarin itu saya lihat porsi anggaran untuk pertanian, ya, ini dinas pertanian itu kurang mendapat perhatian. Jadi kadang-kadang di Kediri ini dunia pertanian kurang mendapat perhatian, ya. Sehingga dengan adanya aspirasi daripada Bapak Ibu sekalian, ya, ya sebenarnya pertanian itu juga bisa mempercantik kota, gitu loh, Pak. Pertanian di samping, ya, dia ketahanan pangan sebenarnya, ya, kalau kita nyewa, ya, itu juga ditata dengan baik, irigasi yang baik, ya, itu menjadi lingkungan yang menarik, ya, tempat tinggal. Makanya ngangeni gitu, ya, betul-betul. Ya, ya, paling tidak kita hari-hari kita nggak hanya gedung-gedung aja kita lihat, ya, mungkin ada irigasi, ada padi, karena hijau-hijau ini nggak stres, Pak, ya. Jadi warna itu juga membawa kebahagiaan tersendiri. Saya kadang-kadang kalau stres, ya gitu, Pak, lihat pohon-pohon hijau, lihat sawah-sawah hijau, kadang lihat sungai berantas, itu juga membantu kita. Tapi memang harus porsinya ditingkatkan, ya. Jadi nanti dinas pertanian, ya, secara khusus nanti kalau hearing selanjutnya yang kita undang khusus membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya pertanian di Kota Kediri itu akan dikembangkan ke depannya, gitu. Apakah masih manual atau ya, pakai, kalau perlu bisa bersama dengan di sini mulai banyak kampus, Pak. Ini ada fakultas pertanian di UB, ya. Saya kira kampus-kampus di sini banyak sekali dan harapan itu juga akan membawa istilahnya terobosan baru di bidang pertanian. Jangan sampai kita kalah dengan Thailand, ya. Ya, Thailand mungkin yang cocok di Kota Kediri memang padi, Pak. Cuma persoalannya ya tadi masalah drainase atau irigasi, ya. Irigasi. Saya teringat drainase atau irigasi itu kan Kota Kediri itu kan diapit sama dua gunung, ya. Gunung kembar, ya. Dua gunung. Gunung Wilis sama gunung Kelut. Kan dia di lembah, ya. Makanya air itu, ya, karena lembah, ya. Maka air itu kan mesti larinya ke Berantas, ya. Dari Gunung Wilis nanti muaranya ke Berantas, dari Gunung Kelut muaranya juga ke Berantas, ya. Maka ini harus betul-betul dikelola dengan baik, khususnya terkait dengan sungai, ya, sungai. Karena kalau nggak dikelola dengan baik, ya, itu akan membawa tadi, Mas, ya. Ini sudah terbukti, ya. Air dari Gunung Wilis, ya, itu
sebelum masuk ke Sungai Berantas itu membawa menenggelamkan apa namanya banyak lahan-lahan pertanian yang ada di Gayam, di pojok, yang jebol Pak, ya karena tidak nampung, kemudian di Campurjo, ya ini memang harus diatur sedemikian rupa. Air itu diatur, ya sebagian bisa dimanfaatkan untuk pertanian, sebagian nanti harus dibuang ke Sungai Berantas sebagai apa? Tempat ini muaranya sungai-sungai kecil yang berada. Jadi memang Sungai Kresa itu kalau tidak salah itu Ordo 3, Ordo 2. Sungai Kresa itu termasuk yang cukup besar ya, yang asalnya dari Kelut ya, Kelut ya. Nah kalau pas hujan deras di Kelut biasanya banjir ya. Kemarin sampai ada yang menenggelamkan yang apa? Ada kejadian yang tenggelam di dekatnya, meninggal 2 orang Kentir itu, ya itu kan, ya itu berat itu harus diatur sedemikian rupa, ya. Nah, sama dengan sungai kalau Ordo 2-nya di daerah barat sungai itu ya Kali Kedah, Ordo 2, Ordo 3-nya Kali Putih, Ordo 4-nya itu ada lagi yang Kali Putih, itu yang muaranya ke itu kayak sumber-sumber Tretes itu ya, itu ada nah, itu ada Ordo 4. Itu harus diatur sedemikian rupa Pak. Dan masalahnya kalau pas kemarau kering, tapi pas hujan itu hujan itu ya itu yang risiko. Kadang longsor, kadang banjir, kadang kemarin ada yang meninggal 1 di mana? Wilis 2 ya, karena terbawa arus dan masuk, hilang sampai sekarang tidak ketemu jasadnya ya. Jadi kaitan dengan anggaran pertanian, insya Allah Pak, nanti kita desak agar betul-betul pertanian di tidak diabaikan ya. Masalah pupuk, masalah air, masalah solar, masalah jalan tadi ya. Saya kira kalau di Kediri jalan itu saya kira insya Allah oke lah ya. Masa nggak nembus ya? Paling nggak jalur-jalur sering sudah saya sampaikan kepada pemerintah daerah. Kalau di kota Kediri masih ada jalan tanah ya, atau jalan pertanian yang belum dibangun ya, maka menjadi prioritas ya. Menjadi prioritas, artinya harus segera dianggarkan di tahun itu juga. Jadi nggak boleh, istilahnya kita nggak boleh ya ada jalan tanah di kota Kediri, ya. Karena kita kota, jadi kalau ada jalan-jalan masih belum diaspal, belum dipaving, sampaikan lewat dewan atau sampaikan ke Pak Lurah, ya agar segera dibangun oleh pemerintah daerah kota Kediri Pak. Karena itu merupakan komitmen bersama. Saya kira itu ya dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya menambahkan tadi sebelum teman-teman tadi masalah pendidikan. Jadi kita panggil kepala dinas, kalau dengan SMA ya kita nanti hearing kepala dinas SMK itu nanti anggaran nanti pemerintah kota yang untuk dinas pendidikan itu saran saya akan kita desak seyogyanya tiap tahun itu dianggarkan. Jadi dianggarkan itu untuk bagi warga yang kurang mampu untuk pengambilan ijazah. Kemarin kalau nggak salah mintanya 6 miliar. Lah, wis. Sudah ada Mas Rio, enggak yang SMP ya. Iya sampai SMP. Iya itu kemarin itu udah ACC dari wali kota 6 miliar, tapi faktanya main 600 jadi bukan awas kan? Bukan awas kan? Tanggung jawab kan? Yang dulu 6 miliar dikasih 600. Jadi SMP juga sebenarnya banyak Pak.
Jadi gini, kan pengelolaan anggaran pendidikan otomatis yang sebagai kuasa pengguna anggarannya atau KA kan juga dinas pendidikan, Bosda atau apapun yang menyangkut pendidikan kan otomatis tanggung jawab dari dinas pendidikan. Kan kalau SMA memang di bawah pengelolaan provinsi, tetapi segala hal yang menyangkut pelaksanaan PKBM ya, pendidikannya kekurangan atau apa kan koordinasinya dengan kepala dinas pendidikan Kota Kediri sendiri. Jadi kemarin itu di 2 tahun yang lalu sebenarnya ketika ramai kasus ijazah-ijazah itu, saya dengan wali kota lama sudah sepakat untuk menebus ijazah itu. Kalkulasi data yang diberikan oleh Kak Capdin yang dulu Romli itu kurang lebih 6,7 miliar. Jadi seluruh ijazah yang ditahan itu nilainya. Kalau di negeri kemungkinan bisa dipangkas, tapi kan kalau swasta rohnya mereka memang di situ, sehingga akhirnya sepakatlah anggaran 6 miliar. Tapi nggak tahu ujung-ujungnya, ujuk-ujuk dari dinas pendidikan cuma 600 juta adanya. Ya kemarin yang 6 miliar itu dipotong jadi 600 itu khusus SMP ke bawah atau SMA sama SMP semua. Oh bisa? Iya bisa. Oh, bisa. Karena itu sifatnya hibah Pak Ketua atau bansos. Jadi cuma bansos dari dinas pendidikan. Oh. Itu bisa dipotong. Nanti kan dilihat di DTKS tidak pihak-pihak ini jasanya itu. Ini di SMP sebenarnya juga ada yang ditahan-tahan ini jasa-jasanya. Cuman kan ketika di negeri mau dioptimalkan untuk supaya tidak mencoreng. Tetapi faktanya di swasta ini kan banyak yang tidak tercover sampai hari ini. Makanya kasus di dinas pendidikan ini sudah berpuluh tahun ya sebenarnya, sehingga tinggal keberanian wali kota aja. Wali kota ini mengeluarkan Bosda itu tadi sebenarnya sudah tidak tercapai. Saya yakin kalau dianggarkan ini nggak lebih dari 5 miliar kok untuk menutup seluruh ijazah yang sekarang ini tertahan di sekolah-sekolah. Sehingga perlu dipetani Pak Ketua. Tadi seperti kayak disampaikan Pak Ayub, ya berhak, yang berhak ini yang terdaftar di DTKS sebenarnya, yang digratiskan. Kalau orang kaya ngapain digratiskan, kan tidak. Sehingga kan hitungan angka 38.000 sekian siswa itu tidak semuanya bisa 10.000 sendiri yang tidak berhak kan gitu loh. Ya. Sehingga nanti perlu, makanya ini kan masih simpang siur banyak ya. Saya yakin banyak karena mungkin malu Pak dari siswa itu ditahan di sekolah ini banyak. Mereka kan bingung cara menyelesaikannya. Hari ini kita bawa segini. Sebenarnya kalau nanti muncul pengumuman lah dari pemerintah, dari dinas pendidikan bagi siswa atau orang tua siswa yang mohon maaf ijazahnya ditahan, silakan menghadap kepala dinas pendidikan atau apa, pasti ruangnya itu nanti pasti geruduk. Cuman kan harus diverifikasi dulu. Kadang kan ada yang siswanya nakal mau izin, suruh bayar orang tuanya bikin jajan, bikin dedek. Makanya perlu surat pengantar bahwa ini siswa ini benar-benar anaknya tidak mampu gitu loh Pak Ketua. Kalau kan mampu semuanya nggak mau bayar loh Pak. Nanti semua ngaku nggak mampu semua nanti kan gitu. Sehingga itu poinnya. Nanti sudah terjawab semua sebenarnya. Jadi warga Semambir ini juga banyak WA ke saya yang nggak terima nih warga Semambir ini kan benar nggak apa-apa itu urusan dia kan gitu. Sehingga bisa terselesaikan tahu semuanya. Sudah terjawab, jadi kita nunggu tindak lanjut. Mereka ini hanya poinnya satu Pak Ketua, kalau soal tanah. Mereka ini hadir di Semambir kan tidak serta-merta hadir. Bagian dari penyelesaian dari pemerintah sebelumnya, mereka ditampung di sana, diberikan hak pakai, hak tinggal di sana, akhirnya beranak pinak membangun, terus tiba-tiba digusur selesai. Nah ini yang belum tergusur ini loh. Ini belum. Ini sampai hari ini dia bingung, mereka ini nggak punya legalitas sama sekali, tinggal di situ punya ewokan. Jadi mereka nggak punya identitas apapun tanahnya, tapi kependudukannya mereka adalah warga Kota Kediri. Ini saya tahu persis karena SHP yang dimiliki oleh Pemkot itu jauh setelah mereka ada di sana. Cuman kan manusia lah, kue biar nyari kono ya cuma gua relokasi yang baik atau apa. Nanti kan yang dilakukan yang dulu mentang-mentang udah kantongi sertifikat namanya SHP, waktu itu SHP 32, SHP 39, karena saya ada di dalamnya. Waktu itu saya pihak pendamping hukumnya mereka sampai ke pengadilan, 3 perkara sampai pengadilan Pak Ketua. Cuman kan ya kita maklum lah, dunia seperti ini kan banyak
Waktu itu kalau teman-teman Semangker tidak ada yang berkhianat, bisa kalah Pemkot Pak, kita jamin. Cuman karena 3 sertifikatnya hilang di pengadilan itu, silahkan dicek itu masih ada itu sertifikat 3 warga itu ada di pengadilan negeri Kota Kediri. Tapi aslinya nggak ada. Nah, akhirnya menanglah Pemkot itu dengan SHP dia. Jadi SHP dia itu diterbitkan tahun 2005. Sertifikatnya masyarakat itu dari jauh tahun 90-an Pak. Itu sebenarnya bukan aset pemerintah, itu tanah overponding atau es barat atau bahasanya gendong. Nah, jadi arogansi pemerintah. Ini fakta saya karena saya di dalamnya. Sehingga mereka ini diusir, dirampas pekerjaannya dengan itu, bahkan rumah-rumahnya yang mereka bangun puluhan tahun pun diusir dan mereka hari ini ngalamin. Nah, sekarang mereka menempati kisih-kisih dong yang belum digusur. Ya ini gabung tinggal situ. Nah, rumah itu pun sama statusnya, tadinya tanah overponding itu. Es gendong, cuma disertifikat, dimohonkan sertifikat oleh pemerintah kota kepada Mendagri atau ATR BPN, lahirlah SHP. Jadi SHP itu setelah masyarakat Pak. Jauh, padahal kalau di dalam Perpres 32 tahun 79 itu sangat jelas. Ketika masyarakat tinggal di satu wilayah, tempat lebih dari 20 tahun telah berdiri struktur pemerintahan mulai RT, RW, dibuktikan dengan ini, itu mereka benar mendapatkan redis. Tetapi karena ya mohon maaf, kekejaman, saya katakan ini kejahatan kemanusiaan, saya berani bilang, mereka dirampas begitu saja. Seperti programnya Pak Jokowi, ketika masyarakat menempati sekitar hutan, bukan rumahnya tok yang diredis mereka, bahkan mereka dikasih lahan oleh Pak Jokowi supaya memanfaatkan area-area sekitar hutan. Tapi di Semangka tidak diterbitkan sertifikat baru, sertifikat baru usir mereka. Nah, hari ini kita minta sebenarnya masyarakat ini kooperatif, memang kalau disuruh nyewa. Jadi bisa ini dua tempat ini yang satu dinas pendapatan dan juga dinas sosial. Ini yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Dinas sosial itu mengatur mereka ini korban-korban ini, mereka kan harusnya mendapatkan haknya, ganti rugi atau apa, tapi selama ini kan nggak ada. Terus kedua, untuk dinas pendapatan, alasan mereka mencabut ini kan harus legal formil, memohonkan ke pengadilan. Kan PBB tadinya ada bertahun-tahun, terus diambilin semua sama pemerintah daerah, sampai hari ini ngambang, nggak ada pemberitahuan. Ya. Ya. Kita minta pertanyakan itu dari DPKA dengan pihak dinas sosial itu harus bertanggung jawab. Dampak sosialnya kan tumbuh lahir itu. Kabar hukumnya. Ya. Terus kalau yang pertanyaan saya tambahkan Mas Bendang ya, ini aduan ke kita sudah banyak, yaitu tentang proses lelang. Ya, lelang-lelang di seluruh kelurahan, tanah-tanah es bengkok, tanah-tanah es overponding yang sekarang menjadi aset pemerintah kota. Ini kan lelangnya nggak ada yang transparan. Nanti sekalian ke DPK harus tanggung jawab itu. Ya, itu potensi PAD hilang gila-gilaan Pak, termasuknya jadi ruko, jadi apa itu seperti apa sewa menyewanya sudah diperbarui dengan harga kepatutan enggak? Kan mereka ditentukan sepihak semua. Sekarang kan kalau menentukan contoh ruko di Stadion Brawijaya, itu kalau sewanya dulu di tahun 85 atau tahun 90, kan seharusnya per 2 tahun diperbaiki Pak. Kan sampai hari ini masih banyak ruko-ruko yang ditempati seseorang dengan sewa di tahun 90-an. Sehingga sewanya ada yang 5 juta, ada yang 50 juta. Jadi jomplang, ada disparitas harga. Padahal kalau di kota menentukan harga itu tidak boleh sepihak, harus melalui KPKNL, harus melalui assessment, harus melalui kajian. Ini kan tidak pernah ada namanya. Ya ini ya kewajiban kita, kewajiban jenengan untuk mendudukkan itu. Itu potensi sangat besar itu. Ini kan cek itu pendapatan asli daerah dari sewa lahan dan pemanfaatan aset pemerintah paling nggak seberapa. Itu nanti kalau kita mau reformasi yang baik, dilakukan audit dulu. Jadi sekarang satu kelurahan itu berapa hektar? Ada yang sewanya cuma 2 juta itu 1 hektar, itu melalui lelang di kecamatan,
oleh pemain ini kan semua tidak ada transparansi di sana. Apakah pemain lelang yang menangkan lelang itu dia juga yang garap? Kan nggak ada. Kan harus ada ketentuan perdanya jelas. Harus mereka yang menggarap. Bisa satu orang bisa menang 10 titik itu lelang. Sehingga kebermanfaatan daripada aset pemerintah Kota Kediri ini hari ini masih belum terasa, masih dinikmati oleh sekelompok orang dan segelintir orang saja. Kita punya datanya, kita siap. Mohon maaf Pak Ketua, jadi PR-nya jenengan nanti banyak banget untuk mereformasi Kota Kediri. Dan saya jamin itu PAD jenengan naik 3 kali lipat itu dalam 1 tahun. Kita bantu nanti dari Saroja dan kawan-kawan mendampingi panjenengan mengulik semuanya, belum bumdesnya, ya bundanya, gila-gilaan. Nah semua silakan cek, hampir semua lahan di Mojoroto itu tim saya semua sekarang yang pegang. Ya Mas Imam juga itu jangan-jangan lalu lelang dulu. Gue di Borono sudah gak ketemu PG Rican atau PG Santren. Jadi ada nomor dok. Sewa 2 juta dapat 20 juta. Itu banyak. Dan banyak aset. Itu fakta. Jadi aset-aset Pemkab yang sekarang seperti itu. Silakan cek. Pokoknya kalau ada lahan luas di Kota Kediri, ya, terus ditanami tebu, udah pasti aset. Itu yang punya pemenang lelangnya sopo, sing garap sopo, gak jelas. Jadi cuma digewayang Pak, main lelang. Yang mengendalikan belakangnya. Ya ada juga teman-teman sampean dewan ada juga yang main itu kan. Wes. Gak ada yang di sini gak ada, yang di sini gak ada juga ada gitu. Ya cuma pinjam wayang Pak. Jadi itu fakta empiris yang ada di Kota Kediri. Banyak hal. Makanya saya katakan saya tahu jenuhnya Kediri. Ya memang kita tahu. Silakan cek. Contoh pojok itu ada sekitar 14,7 hektar. Dibagi berapa bidang. Pemenang bidang-bidang itu siapa saja. Nah, jadi 1-2 orang itu bisa menguasai hektaran Pak. Tapi petani sesungguhnya itu jangankan hektaran, menguasai 200 rupiah gak iso. Karena kalah lelang dulu. Kalah duit. Jadi ketika saya menang lelang, saya dapat 2 hektar. Saya tinggal kerjasama dengan PL Pak PG. PG sudah punya pemain tebunya. Kapital semua dari dia. Saya cuma dapat fee Pak. Jadi saya sewa ragati orang. Ibaratnya 1 bidang 2,5 juta. Saya 10 orang. KTP orang itu saya suruh main lelang. Saya bayar 3 juta. Panen tebu itu saya sudah dapat 10 juta itu 1 orang. 1 bidang. Ini fakta. Ini permainan. Itu nanti larinya ke hukum. Silakan. Panjenengan bisa minta pemerintah kota untuk mengaudit itu semua. Selesai mereka Pak. Ini saya buka di sini supaya bahwa kesannya nggak menarik mungkin ya. Tapi kalau jenengan tahu permainan di dalamnya, belum lagi subsidi pupuknya, ya pupuk itu dari RDKK segala macam. Itu permainan sebenarnya saya tahu persis. Orang sing dikengkop ning pabrik, di opo, disimpan di mana. Jadi orang bukan petani dia bisa mendapat pupuk sekian kintal setiap masa tanam. Dan pupuk itu akan kembali kepada pengepul besar yang seharusnya dia nggak boleh pakai pupuk subsidi. Itu yang terjadi. Sehingga pemain-pemain kecil yang nggak punya bohir, nggak punya akses pemerintahan untuk terbit dia SPK, RDKK-nya, dia harus terpaksa beli pupuk ecer. Jadi banyak petani yang cuma wayang. Padahal orang ini nggak berat dapatnya subsidi loh Pak. Subsidinya sangat besar loh. Satu sak itu kalau non subsidi 200 sekian Pak harganya. Tapi kalau subsidi sekitar 100 ya. Ya itu selisihnya dari 70 apa 100% lebih Pak. Bayangin kalau dia sekian ton. Ini karena saya kebongkar kasus itu mati orangnya. 40 ton. Itu 40 ton saya bongkar dan itu dalam penyelidikan Polres sudah naik penyidikan, tersangka muncul, mati tersangkanya. Ya selesai kan. Jadi Kota Kediri sangat kecil buat saya kalau untuk membongkar itu. Ya, ini yang menjadi sumbatan-sumbatan kemakmuran yang asli Pak Ketua. Jadi kesulitan warga Kota Kediri ini sebenarnya bukan pemerintah yang membuat, tapi kaki tangan yang ada di sekitar pemerintah itu yang ada.
Tapi sore akan rono kan. Berarti kan rahasia umum kan. Terima kasih itu saja, mungkin sudah mewakili semua ya Mas Ganang. Yang penting sampai nanti kan petani dapat pupuk yang harus dirubah. Ya, teman-teman semampir berjuang lah nanti supaya dapat cicil pajak lagi. Amin. Ya, teman-teman lagi sudah nggak ada lagi Pak bapak-bapak yang lain yang anaknya ijazahnya ditahan. Itu aja Pak Ketua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, ini saya dekat sama Mas Brio. Saya dilantik baru, saya anggota baru. Kalau saya dulu pernah 2014, apa yang pernah diceritakan Mas Brio masalah Semampir, memang saya dulu pernah masuk, tapi kita kalah kekuasaan. Ya, jadi memang ditempati oleh warga sebelum ada SHP, belum ada. Ketika SHP tahun 2005 diterbitkan pemerintah kota itu sudah ditempati warga itu sebelumnya tahun 90-an. Itu saya sudah tahu. Tapi dengan adanya sudah di pengadilan kalah, memang pada waktu itu saya juga pernah komunikasi sama warga sekitar yang akan saya bantu, ternyata besoknya batal karena di dalamnya ada yang nggak benar, ada pengkhianat. Akhirnya kalah itu tidak bisa bersatu karena hari ini mau saya besok jadi tidak, karena ada yang menyusupi bahwa itu bisa disertifikatkan. Pada waktu itu saya ingat saya dengan nominal nggak tahu 7 juta atau 700.000 atau berapa saya lupa, tapi warga itu percaya, akhirnya akan saya bantu, gagal. Itu pernah saya alami. Maka dari itu kalau sekarang jangan minta sesuatu disepuyung, dalam arti warga Semampir bersatu, nanti kita bisa manggil eksekutif, jadi apa yang didengar ini bisa tersalurkan, jangan sampai pecah-pecah. Terus lagi nanti saya sama Mas Prios kita akan undang BPKA, Pak Sugeng. Saya pengen tahu aset yang ada di kota Kediri, di desa mana-mana, ya itu yang pertama. Terus ruko kota itu ada di mana aja, saya juga pengen tahu itu supaya paling tidak diapresal, yang belum diapresal. Nanti habis itu kita undang seperti kemarin terjadi di rumah Wisma Asri, di depannya itu di Santren, warga minta tolong saya dengan nominal 1 ruko kalau nggak salah ukuran 4 kalau nggak 3,5 kali 6, itu harga sekitar 5 juta. Akhirnya warga keberatan karena sudah 7 tahun tidak membayar dan tidak ditarik. Habis itu sudah ada BPK, akhirnya memutuskan untuk diadakan appraisal. Jadi appraisal itu untuk mengetahui ini layanan sewa berapa. Tapi warga keberatan, akhirnya saya mediasi itu 60%, tapi sampai tahun keempat kelima sesuai dengan appraisal. Itu masih diusulkan ke PJ. Maka dari itu mungkin hanya bagian dari sekian. Kita akan terus untuk menggali pendapatan daerah yang nanti bisa manfaat bagi satu pertanian, kedua dananya bisa untuk nebus ijazah dan lain sebagainya. Karena pada waktu saya masih jadi Dewan tahun 2015, seingat saya APBD kita itu sudah 1,7, tapi begitu saya dilantik itu saya tahu hanya tinggal 1,4 ada. Itu dikarenakan banyak silva. Jadi silva itu yang memang sisa anggaran yang tidak bisa digunakan. Jadi sudah dirancangkan tapi tidak bisa terselesaikan, diserap. Maka dari itu dengan ke depan saya sebagai Dewan pimpinan menginginkan seperti kayak roda emas itu sudah tidak layak karena dana-dana itu sudah tidak berguna untuk banyak dikonsumsi untuk warga sekitar. Contoh pengadaan barang yang tidak manfaat, mulai kursi, mulai ada genset, meja pingpong dan lain sebagainya. Itu yang manfaat itu hanya paping, mungkin CCTV yang layak tidak guna.
padahal sudah sekian puluh miliar dana-dana digelontorkan, ya. Jadi saya dengan nanti bisa mengikuti, ya. Saya tidak di sini sebagai pimpinan untuk di kantor dewan untuk mempromosikan salah satu paslon, tapi dengan sendiri bisa nasib dengan ke depan dipimpin oleh pemimpin yang benar, bersih, dan bisa merakyat, bisa mengayomi masyarakat. Amin. Ya, itu saya matur nuwun. Kalau dengan ini tadi masalah pendidikan minta tolong saya, tapi saya belum dilantik karena kemarin pembahasan PAK itu sesudah saya dilantik selesai. Jadi saya ketiban cuma tanda tangan itu, tapi insya Allah pasti saya yakinkan PAK tahun depan terselesaikan. Karena di APBD 2025 kemarin juga sudah selesai, ya, di Dinas Pendidikan. Maka dari itu saya mohon Bapak Ibu yang khususnya untuk pendidikan pertanian, kita hanya bisa hearing, kita panggil, tapi tidak bisa serta-merta langsung diberi hibah atau lain sebagainya. Makanya seperti di Dandangan itu saya pengen sidak juga, di sana ada lahan berapa hektar yang tadi minta misalnya kontraktor dan traktor atau yang lain, itu kita lihat itu ada 46 desa itu nanti minta semua. Apakah itu di Dinas Pertanian itu kita adakan, jadi kita kasih dana untuk dia untuk mekanisasi, nanti dipinjam dengan gratis dan lain sebagainya, gantian. Jadi supaya bisa manfaat. Kalau nanti dengan minta dituruti bukan saya nggak mau, tapi mampukah dana yang dengan tadi minta traktor atau minta alat uku ini untuk 40 desa, kan otomatis kita kasih semua. Tapi monggo. Bapak Ketua, kita mau cermati melihat yang kemarin silvanya yang masih banyak ya. Saya atas nama para petani tolong juga nanti dari silva yang kemarin yang katanya masih sudah kayak itu, berarti kegagalan pemerintah kota kan khususnya di bidang pertanian tidak benar-benar kompeten, sampai nggak ada sama sekali. Sudah bertahun-tahun telah dari wali kota yang kemarin itu sudah 10 tahun tidak pernah mengevaluasi, menurunkan dinas pertanian terkait kendala-kendala pertanian, nggak ada. Dan jenengan itu dulu pernah hearing ke Dewan. Begini, ya terhormat Ketua Dewan, kita sebelum minta hearing ke Dewan, kita melewati jalur yang menuju dari kelurahan, dari ketahanan pangan, ya kan? Terus dari kirim ke wali kota. Tetapi jawaban dari mereka semua sudah dianggarkan. Nah, kita kena prank, ya kan? Kita kena prank. Kan buat apa? Ya termasuk mekanisme itu, terus terkait bantuan modernisasi kan. Ya sudah, kita sementara ini hanya diem, tunggu, karena momentumnya saat itu dinasti masih kuat. Kan? Dinasti masih kuat. Kita tahu kok. Iya. Terus kenapa saya hari ini alhamdulillah sama teman perjuangan Mas Priyo, mungkin hari ini kita bisa untuk ketemu Bapak Dewan. Posisinya hari ini kan lain, Pak. Baru ini kami bisa menyampaikan. Iya. Kalau bisa tidak hari ini aja ya, jadi di kantor Dewanku Rumah Rakyat. Iya. Saya menginginkan bagi dengan semua, tidak usah kita berbelit-belit. Selama ini memang
saya dulu jadi dewan sebelum jadi pimpinan, memang ya apa yang jenengan katakan sulitnya setengah biasa. Jadi bener Pak, hearing itu nunggu bamus, ya. Bamus itu lah pimpinannya tidak mau ya tidak iso. Lah alhamdulillah kesalahan Gusti Allah. Ini mana? Fakta. Ya kan, saya dipanggil Gusti Allah jadi salah satu pimpinan, dan alhamdulillah juga partai kita ini banyak teman-teman juga saling sekarang mulai menyadari ketua-ketua partai yang kita koalisi dengan baik, yang alhamdulillah juga bisa saling mengayomi masyarakat. Maka dari itu saya senang bangga dengan saya dapat pimpinan ini, teman-teman yang sekarang ini bisa saling mendukung. Karena banyak dewan baru, wajah-wajah baru yang saling mendukung, dan sampai saya juga bilang bahwa kita kehidupan tidak kekal abadi, mati tidak kita bawa, mumpung masih bisa hidup bisa membahagiakan masyarakat. Makanya dari itu saya matur nuwun Bapak Ibu, nanti ke depan selain saya juga nanti selalu sama Mas Priyo dan teman-teman untuk kita hearing, kita sharing. Nanti dengan ke depan insya Allah juga bertemu kita lagi, tidak usah terlalu banyak birokrasi, kita potong kompas supaya dengan tidak mungkin ada bukti monggo. Oke, bukan Mas Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan, juga semua hadirin dari LSM, dari yang terdampak warga terdampak dari Semampir, juga pendidikan dan pertanian. Ya. Saya sebagai dewan baru dari PKS fraksi gabungan hari ini merasa sangat bersyukur bisa bertemu dan berjalan semuanya. Betul yang dikatakan Pak Jono ya, kami terbuka bisa langsung, bahkan ruang fraksi kami fraksi gabungan terbuka untuk berjalan semuanya. Audiensi langsung datang saja ke kami ya. Kalau bisa nanti dicatat WA saya dari dapil 1 ya, kalau beliau kan dapil santren ya, ini banyak yang dapil 1. Ya, ini kan saya baru terpilih kan ya, sekarang saya baru harus betul-betul mengetahui permasalahan yang mendetail dari panjenengan semuanya dan mengawal ya yang telah panjenengan sampaikan tadi, apa yang bisa kami bantu ya agar eksekutif betul-betul melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya ya maksimal, dan semua warga Kota Kediri harus betul-betul mendapatkan perhatian ya. Yang dulu mendapatkan mungkin mereka ingin mencari solusi dari masalah, jangan sampai menimbulkan masalah baru, apalagi mengorbankan warga kota sendiri, Kediri sendiri ya, gitu kan. Juga termasuk pertanian ya, saya sangat konsen dengan pertanian, saya juga petani ya. Tapi karena saya tidak ada di kabupaten ya, jadi sangat penting modernisasi pertanian, apalagi kalau di kota dengan lahan terbatas. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu rahayu. Yang saya hormati pimpinan Pak Jono, Ketua Partai PKS Pak Mukti. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah sampaikan sama Pak Jono masalah-masalah tadi Bapak dari terutama Semampir itu nanti segera kita tidak lanjuti, terutama untuk tanah itu memang berhubungan dengan hukum Pak. Jadi nanti dokumen-dokumen yang diperlukan
seperti dengan bilang kemarin ada sewa nyewa dan lain sebagainya, tolong dipersiapkan juga. Jadi itu diperlukan nanti kalau kita ada hearing juga dengan dinas terkait bagian hukum, jadi ada data-datanya, nggak kita cuma omong-omong aja. Nanti omong-omong aja, muter-muter aja nggak selesai-selesai. Ya. Itu dari saya untuk Semampir. Sedangkan untuk pendidikan, seperti dengan tadi ketahui Pak Jono bilang pada waktu kita dilantik tanggal 21, tanggal 20 kita sudah di Telekom yang namanya RAPBD sudah selesai semua. Jadi kita nggak bisa apa-apa kemarin. Jadi nanti kita bisa bantu dengan sedaya pada waktu PAK. Saya alhamdulillah diberi kesempatan menjadi ketua komisi C. Jadi itu salah satu bidang saya nanti di pendidikan. Jadi kita usahakan juga. Nah, sedangkan Bapak dari pertanian gitu. Pertanian nanti coba kita lihat juga, terutama dengan tadi butuh akses jalan gitu. Akses jalan yang saya ingat tadi, solar, terus pupuk mungkin ya, yang utama. Mekanisasi mungkin yang terakhir. Yang tiga ini yang otomatis yang paling utama saya lihat ya. Karena kalau nggak ada tiga ini mekanisasi juga nggak ada gunanya. Gitu. Dengan punya mekanisasi nggak ada jalan, nggak ada solar, nggak ada pupuk. Oh enggak, gaya produksi sama aja. Apa sih produksi? Ini sampai mau muter tanah dong. Kalau muter dong, nggak ada sini tandur, nggak ada pupuk, nggak ada solar, nggak sama aku. Udah lagi. Jadi untuk modal madil. Insya Allah kalau memang ada dana yang tersisa nanti kita alokasikan, tapi ya tetap itu nanti kita pasti ada prioritas kan. Oke. Insya Allah kalau nanti kita ada pemimpin baru yang tidak punya beban masa lalu, semoga Kediri bisa lebih maju. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian juga tanggal 27 nanti milih sesuai hati nurani. Hati nurani aja, nggak pilih sampai A atau B. Tapi pilih aja yang punya beban masa lalu. Cukup dari saya, matur nuwun sudah datang ke sini memberi kesempatan pada kami anggota Dewan untuk mendengarkan keluh kesah jenengan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih dan terima kasih.